Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Gifted. Film ini dirilis pada tahun 2017, menceritakan tentang seorang anak kecil yang mempunyai IQ di atas rata-rata manusia pada umumnya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita Gifted. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kalimat yang bertuliskan diterjemahkan oleh lebah jelek. Di sebuah rumah sederhana, tinggallah seorang paman bernama Frank dan keponakannya yang bernama Mary. Pagi itu Frank sedang membuatkan sarapan untuk Mary dan memintanya untuk pergi bersekolah. Namun Mary tidak ingin melakukannya karena ia lebih suka belajar di rumah saja. Setelah Mary pergi, tetangga dekat mereka yang bernama Roberta datang dan meminta Frank untuk menjemput Mary kembali dari sekolah. Karena Mary sangat spesial dan tidak seperti anak-anak kebanyakan lainnya. Tetapi Frank bersikeras jika Mary harus bersosialisasi dan bisa memiliki banyak teman seusianya. Yang Frank inginkan hanyalah agar Mary bisa tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Ketika seorang guru sedang memberikan pelajaran, Mary tampak begitu bosan dikarenakan pelajaran matematika yang diberikan oleh gurunya terlalu mudah untuknya. Mereka hanya membahas tentang hitung-hitungan sederhana seperti 1 tambah 1 dan 2 tambah 2. Mary mengatakan sekolah macam apa ini? Karena perilaku tidak sopannya itu, gurunya memberikan beberapa perhitungan sederhana. Namun Mary dapat menjawabnya dengan cukup mudah. Akhirnya gurunya memberikan sebuah hitungan rumit, yakni 57 dikali 135. Mary terlihat kebingungan, tetapi beberapa detik kemudian Mary mengatakan jika jawabannya adalah 7695. Can you tell me 35 is? Four. 7,000 and the square root is. Setelah menggunakan kalkulator dan mengetahui jika jawaban Mary benar, gurunya pun tampak begitu terkejut. Ketika kepala sekolah yang bernama Davis masuk, Mary lagi-lagi bersikap tidak sopan. Mary memerintahkan Davis untuk meminta Frank agar mengeluarkan dirinya dari tempat itu. Gurunya yang menjadi penasaran langsung menghampiri Frank yang sedang menjemput Mary ke sekolahnya. Gurunya mengungkapkan kekagumannya atas Mary, tetapi Frank berpura-pura tidak mengetahuinya. Mary hanya belajar menggunakan sebuah metode bernama Trans-Steinberg yang dikembangkan oleh Nazi. Sepulang sekolah, Mary menghabiskan waktunya bersama Frank, yang ternyata hanya bekerja sebagai teknisi kapal serabutan. Frank sendiri terlihat begitu menyayangi Mary. Keesokan harinya, gurunya memberikan sebuah soal matematika kepada siswa-siswa. Karena Mary bisa menjawab soal dalam waktu singkat, gurunya memberikan soal tambahan yang tidak sewajarnya bisa dikerjakan oleh seorang anak berumur 7 tahun. Lagi-lagi Mary bisa menjawabnya dengan relatif mudah. Karena terlalu penasaran dengan kejeniusan Mary, gurunya sampai mencari informasi tentang keluarga Mary di internet. Di sini ia menemukan seorang ahli matematika super jenius bernama Diane Adler, di mana dia merupakan ibu dari Mary dan adik perempuan Frank. Di halaman itu juga menyebutkan jika Diane telah melakukan bunuh diri 6 tahun yang lalu. Setelah mengetahui hal itu, gurunya pergi menemui Frank untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Frank menceritakan pada waktu itu adiknya tiba-tiba datang dan menitipkan Mary yang masih bayi kepadanya. Namun karena pada saat itu Frank terburu-buru untuk pergi berkencan, ia pergi meninggalkan mereka. Sayangnya saat Frank kembali ke rumahnya, ia menemukan tubuh Diane yang sudah tergeletak tak bernyawa di kamar mandi. Di sisi lain, suami Diane pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Mary melihat seorang temannya yang diusilin oleh murid yang lain. Karena kesal, Mary langsung mendatangi murid itu dan memukulnya hingga terluka. Di atas kejadian itu, pihak sekolah memanggil Frank selaku wakil dari Mary. Davis, sang kepala sekolah, meminta Frank untuk menempatkan Mary di sebuah sekolah khusus anak-anak berbakat dan akan memberikannya beasiswa. Tetapi Frank menolak dan mengatakan jika ia hanya ingin melihat Mary hidup bahagia dan tidak tertekan oleh ilmu pengetahuan. Davis bersikeras jika anak sejenius Mary harus diberi kesempatan
untuk mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik. Beberapa hari kemudian, ketika pulang, Frank melihat Evelyn, yakni ibunya sekaligus nenek dari Mary. Ini adalah kali pertama Mary berjumpa dengan neneknya. Evelyn memberikan Mary sebuah MacBook untuk membantunya belajar, karena ia tahu Mary merupakan anak yang jenius sama seperti Diane ibunya. Terlihat di sini jika Frank dan Evelyn tidak memiliki hubungan yang baik. Kemudian Evelyn memarahi Frank karena ia memilih tempat kumuh itu untuk tinggal bersama dengan Mary. Keesokan harinya, Frank dan Evelyn kembali bertemu. Evelyn meminta Frank untuk menyerahkan Mary kepadanya, sebab menurut Evelyn lingkungan tempat tinggal Frank tidak baik untuk perkembangan dan pertumbuhan Mary. Namun Frank membantah dan mengatakan jika Evelyn yang akan mengasuh Mary, ia pasti akan bernasib sama dengan Diane ibunya. Karena Frank terus bersikeras untuk tidak memberikan hak asuh Mary, Evelyn sampai membawa urusan ini ke pihak pengadilan. Di sini Evelyn menyewa seorang pengacara mahal kelas atas, sedangkan Frank menyewa pengacara kelas bawah yang tinggal dekat rumahnya. Awal sidang Frank dibuat kesal dengan pernyataan Evelyn yang memberitahukan jika 7 tahun lalu Frank mengambil hak asuh dari Mary secara ilegal tanpa persetujuan dari Evelyn. Namun pihak Frank melakukan pembelaan jika ia melakukan hal itu berdasarkan keinginan dari mendiang Diane adiknya sendiri. Di akhir sidang, Evelyn meminta hakim untuk memberikan izin agar ia bertemu dengan Mary. Sesampainya di rumah, Roberta langsung menemui Frank dan mengatakan jika inilah yang terjadi jika Frank tidak mau mendengarkan peringatan dari dirinya yang sudah melarang Frank untuk memasukkan Mary ke sekolah. Malamnya Mary pergi bermain di rumah Roberta. Di sisi lain, Frank pergi minum-minum di laut untuk menenangkan pikiran. Tiba-tiba guru Mary datang. Gurunya menjelaskan jika ia tidak tahu kalau kepala sekolah sampai menghubungi Evelyn. Karena hal ini kemudian gurunya Mary menemani Frank mabuk-mabukan. Sampai akhirnya mereka melakukan praktek reproduksi pelajaran biologi waktu saya SMP dulu. Paginya Mary pergi dari rumah Roberta datang ke rumah Frank untuk mengambil kaset SpongeBob miliknya. Betapa terkejutnya gurunya melihat Mary sedang berada di rumah pamannya. Setelah kejadian itu gurunya langsung pulang ke rumahnya. Sementara situasi Mary dan Frank menjadi begitu canggung. Siangnya Frank mendapatkan surat dari pengadilan yang memberitahukan jika Mary akan tinggal bersama neneknya selama 2 hari. Keesokan harinya Mary dibawa pergi Evelyn ke rumah mewahnya. Sesampainya di rumah, Evelyn menunjukkan beberapa foto dirinya bersama dengan ibu Mary. Lewat foto-foto ini kita pun mengetahui jika dulunya Evelyn adalah seorang ilmuwan di bidang matematika. Namun setelah menikah, Evelyn tidak lagi melanjutkan penelitiannya tentang ilmu matematis. Besoknya Evelyn mengajak Mary pergi ke sebuah kampus sambil menunjukkan para ilmuwan matematika yang terpajang di dinding kampus. Tempat itu untuk mengenang 7 ahli matematika yang telah berhasil memecahkan persoalan besar ilmu matematis. Seharusnya Diane ibu Mary juga berada di tempat itu. Tetapi sayangnya Diane telah meninggal lebih dulu sebelum ia benar-benar bisa menyelesaikan salah satu persoalan matematisnya. Selanjutnya Evelyn meminta Mary untuk menyelesaikan sebuah soal matematika super sulit yang dibuat oleh teman Evelyn sesama ilmuwan. Sayangnya Mary tidak bisa menjawab soal tersebut. Namun bukan karena Mary tidak tahu menjawabnya, melainkan soal yang diberikan teman Evelyn itu memang sudah salah dari awal. Kemudian Evelyn membawa Mary kembali menemui teman ilmuwannya. Setelah memperbaiki soal tersebut, Mary pun bisa menjawabnya dengan waktu yang relatif singkat. Ternyata kesalahan di dalam soal itu memang telah disengaja oleh teman Evelyn demi menguji kemampuan Mary. Ketika kembali ke rumah Frank, Mary menceritakan jika ia sangat menyukai Evelyn neneknya, tetapi ia tidak ingin tinggal bersama Evelyn. Frank pun mengatakan dan berjanji jika ia akan menjaga Mary, agar Mary selalu bersama dengan dirinya. Pada sidang kedua, Evelyn membawa seorang pria yang mengaku sebagai ayah kandung Mary. Pria ini mengaku jika ia telah berusaha keras untuk mencari keberadaan Mary, namun ia tidak pernah berhasil menemukannya. Pengacara Frank menduga jika ia telah berbohong. Dia memberikan sebuah laptop untuk mencari nama Mary putrinya. Di pencarian Google ternyata terdapat halaman yang memuat banyak tentang Mary. Padahal keberadaan Mary dapat dicari dengan mudah.
Namun pria ini mengaku bahwa sudah berusaha keras mencari keberadaan Mary, tetapi ia tidak pernah menemukannya. Pria ini berarti tidak pernah benar-benar mencari keberadaan putrinya. Ternyata kedatangannya ke sidang itu pun hanyalah dibayar oleh pihak Evelyn, agar Evelyn bisa mendapatkan hak asuh penuh atas Mary. Di sisi lain, Mary tidak ingin keluar dari kamarnya, karena Frank telah memberitahu Mary bahwa ayah kandungnya sendiri tidak ingin menemui Mary. Roberta pun memarahi Frank karena Frank seharusnya tidak memberitahukan Mary apa yang sebenarnya terjadi. Mary sampai meneteskan air mata saat mengetahui jika ayahnya sendiri tidak ingin melihat tampang dirinya, yang kemudian Frank dan Roberta membawanya pergi ke sebuah rumah sakit. Mereka duduk di kursi tunggu hingga larut malam. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seorang pria keluar dari ruangan dan memberitahukan para keluarga yang telah menunggu bahwa anaknya yang telah lahir adalah laki-laki. Keluarga itu terlihat begitu senang. Frank pun mengatakan jika situasi yang dilihat Mary saat ini sama dengan situasi ketika ia lahir dulu. Lalu Mary meminta agar mereka bisa berada lebih lama di tempat itu untuk menyaksikan kejadian penuh haru tersebut. Di sidang selanjutnya, masing-masing pengacara mencoba menginterogasi klien, yang membuat Evelyn berbicara banyak tentang keadaan di keluarga mereka lewat sidang ini. Kita pun mengetahui jika ternyata dulunya Frank adalah seorang profesor di sebuah universitas ternama. Keluarga Evelyn memang terdiri dari orang-orang pintar dan berpendidikan tinggi. Alasan Frank meninggalkan pekerjaannya dulu adalah karena ia ingin membesarkan Mary di sebuah lingkungan yang normal seperti yang diinginkan oleh Diane, adiknya. Beberapa hari kemudian, pengacara Frank datang dan mengatakan bahwa ia telah membuat sebuah kesepakatan dengan pihak Evelyn. Kesepakatan itu disebutkan bahwa Mary akan dijadikan anak adopsi sampai ia berusia 12 tahun, dimana ketika di usia 12 tahun nanti, Mary bisa menentukan apakah ia akan ikut Frank atau Evelyn. Tentu saja Frank begitu marah mengetahui hal ini, sebab Frank telah berjanji dengan Mary bahwa ia akan selalu bersamanya. Kemudian pengacaranya mengatakan jika itu adalah pilihan terbaik yang mereka punya, sebab cepat atau lambat hakim akan berada di sisi Evelyn, karena Evelyn yang memiliki banyak uang. Pengacara Frank bisa mengetahui hal ini karena kecurangan-kecurangan seperti ini sering terjadi di berbagai persidangan yang pernah ia lewati. Karena tidak punya pilihan lain, dengan terpaksa Frank harus menerima kesepakatan tersebut. Keesokan paginya Frank datang ke tempat pasangan suami istri yang nantinya akan mengadopsi Mary. Pasangan suami istri itu mencoba meyakinkan Frank jika Mary tidak jatuh ke tangan orang tua yang salah. Setelah persidangan selesai, hasilnya adalah Mary dapat menempuh pendidikan di sekolah tempat anak-anak jenius, dan dia mendapatkan kasih sayang orang tua meskipun hanya sebagai anak adopsi. Beberapa hari kemudian, Frank pun harus merelakan kepergian Mary bersama orang tua asuhnya. Mary pun begitu sedih karena sebenarnya ia ingin tetap terus bersama Frank. Dengan sangat berat hati, Frank akhirnya pergi meninggalkan Mary. Roberta begitu sedih karena telah kehilangan Mary. Semua hal yang ia takutkan dari dulu akhirnya terjadi. Pada suatu malam, guru Mary datang menemui Frank yang sedang memperbaiki mesin kapal. Frank berpikir untuk menitipkan Mary ke tempat pelayanan anak. Tetapi setelah melihat kepribadian Mary berkembang pesat, pada akhirnya Frank mulai benar-benar menyayangi Mary dan tidak bisa melepaskannya. Beberapa minggu kemudian, Frank datang mengunjungi rumah orang tua angkat Mary. Ketika Frank ingin menemui Mary, ayah asuhnya melarang Frank, dikarenakan setelah Frank meninggalkan Mary, ia tidak mau lagi bertemu dengan pamannya itu. Mengetahui hal itu, Frank pun menitipkan hadiah yang ingin ia berikan kepada Mary ke ayah asuhnya dan pergi meninggalkan rumah itu. Kejadian itu tentu saja membuat Frank semakin sedih. Namun untungnya ada Roberta yang selalu menemaninya. Di sisi lain, guru Mary yang hendak pulang kerja melihat kucing peliharaan Mary terdapat di daftar hewan peliharaan yang bisa diadopsi. Gurunya pun memberitahukan hal ini kepada Frank. Tanpa pikir panjang, Frank langsung pergi ke tempat kucing Mary berada. Sesampainya di tempat adopsi, betapa terkejutnya Frank melihat kucing peliharaan Mary akan disuntik mati. Ia pun mengetahui jika Evelyn yang membawa kucing Mary ke tempat tersebut, sebab Frank tahu jika Evelyn memiliki alergi terhadap kucing.
Tak tinggal diam, Frank tentu saja membawa kucing itu pulang bersama dirinya. Setelah itu, Frank dan Roberta bergegas pergi ke rumah orang tua asuh Mary untuk mencari keberadaan Mary. Ibu asuh Mary memberitahu Frank jika Evelyn sedang berada di ruang tamu. Evelyn pun terkejut dengan kedatangan Frank. Kemudian Frank memberikan sebuah buku kepada Evelyn, lalu mencoba untuk membujuk Mary agar Mary mau kembali tinggal bersamanya. Frank meminta maaf karena telah melanggar janjinya untuk tinggal bersama dengan Mary. Setelah Mary tenang, Frank pun membawanya kembali ke ruangan Evelyn. Buku yang ia berikan ke Evelyn sebelumnya ternyata hasil penelitian Diane. Frank memberitahu Evelyn bahwa Diane telah menyelesaikan sebuah masalah matematisnya. Alasan kenapa buku itu tidak diterbitkan ke publik adalah karena permintaan Diane sendiri. Sebab Diane ingin buku itu diterbitkan setelah kematian Evelyn. Evelyn pun hanya bisa terdiam begitu mengetahui fakta yang menyedihkan ini. Frank menyerahkan urusan buku itu kepada Evelyn. Di adegan ini ceritanya tanggung, karena tidak diketahui buku tersebut dipublikasikan atau tidak. Setelah Frank pergi, Evelyn sempat berpikir sejenak. Sebelum akhirnya ia membulatkan tekad untuk berencana akan menerbitkan buku milik putrinya itu. Kemudian diperlihatkan Mary yang masih berusia 7 tahun sedang mengikuti pelajaran di sebuah universitas bersama para mahasiswa yang usianya tentu saja berbeda jauh dengan dirinya. Selesai berkuliah, Frank mengantarkan Mary ke taman bermain kanak-kanak. Dengan begitu, Mary bisa memanfaatkan kejeniusannya dengan baik. Dan di sisi lain, ia masih bisa bermain dan berteman dengan anak-anak seusianya. Lalu film pun berakhir. Jujur, film ini memiliki alur cerita yang cukup mengharukan. Di beberapa scene mata saya bahkan sampai berkaca-kaca, terutama pada adegan ketika Frank harus berpisah dengan Mary. Pemilihan musik serta akting para pemain dalam film ini pun sangat bagus, terutama pemeran Mary yang sebenarnya masih berusia sangat muda. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah hidup layaknya manusia yang seutuhnya. Sebab walaupun memiliki isi kepala yang jenius, tetapi pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang harus terus berhubungan, berinteraksi, dan saling terkait dengan individu lain. Mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses pembuatan video. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Spoiler film undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.